Tidak terbayangkan bagaimana beliau dengan ridho menjalankan perintah Allah untuk menyembelih putranya melalui wahyu mimpi. Jadi para nabi itu kalau mimpi pasti wahyu. Mimpinya para nabi adalah wahyu. Nabi Ibrahim mimpi menyembelih anaknya, berarti itu wahyu, perintah untuk menyembelih, dan itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata Nabi Ibrahim lulus, dia lebih cinta Allah daripada putranya. Dan kelulusan itu menunjukkan apa? Menunjukkan cintanya Ibrahim kepada Allah yang tanpa reserve. Maka dia digelari, Ibrahim digelari apa? Khalilullah, yaitu kekasih Allah. Siap nyimak? Siap ngaji? Welcome to our channel, Sinau Quran Channel, Smart Way Understanding Quran. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. وَإِذِ ابْتَلَى وَاذْكُرْ إِذِ ابْتَلَى. Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim itu qiraah lain adalah Ibrahim, kemudian juga dalam bahasa orang-orang Eropa Abraham. Jadi dalam Quran itu qiraatnya dua, Ibrahim. Jadi semua kata Ibrahim dalam Quran itu bisa dibaca Ibrahim, tapi kita membaca seperti itu harus tahu siapa imam yang meriwayatkan bacaan tersebut. Jadi nggak boleh ikut-ikutan. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Bikalimatin, diuji dengan beberapa kalimat. Kalimat di sini ditafsirkan bi awamira wa nawahin kallafahu biha, dengan perintah-perintah dan larangan-larangan yang dibebankan Allah kepada Ibrahim. Lah apa itu? Banyak tafsir. Kalimat yang diujikan kepada Ibrahim, di antara tafsirnya adalah hiya manasikul haji. Yang pertama adalah manasik. Maka cara kita haji dan umrah ya mengikuti cara yang dilakukan Ibrahim alaihissalam dulu. Wa qila al-madmadah wal istinsyaq was siwak wa qassus syarib wa farqus sya'r wa qallamil adhafir wa natsfil ibati wa halqil ainah wal khitan wal istinja. Ada juga yang mengatakan bahwa ujian-ujian itu satu, perintah Allah untuk berkumur-kumur. Yang kedua, untuk menghirup air melalui hidung, seperti sunnah-sunnah wudhu itu. Kemudian siwak, qasus syarib itu memotong atau mencukur kumis. Jadi kumis itu sunnahnya dipotong kapan? Kalau sudah menutupi bibir. Jadi kalau sudah nutupi bibir, ini berarti saatnya untuk dipotong. Kalau di India itu ada insentif khusus, semakin pelang, semakin tebal kumis seorang polisi, maka gajinya semakin tinggi ya. Karena kalau kumisnya itu tebal, japlang, panjang, semakin wibawa. Maka kalau film India polisinya mesti kayak ini. Nah, tetapi syariat kita, sunnah Nabi kita sejak zaman Ibrahim, sejak Ibrahim alaihissalam itu kalau kumis sudah menutupi bibir itu dipotong. Kemudian farqus sya'ri itu menyigar rambut. Jadi rambut dulu nabi-nabi itu kan panjang-panjang. Ya, karena Nabi Muhammad SAW sendiri dalam riwayat ya potong rambut itu setahun sekali aja. Jadi panjang-panjang rambutnya. Dan itu sunnah untuk di farq,
disigar. Apa jenenge? Sigar jambi namanya. Wa qalamul adhafir, kemudian memotong kuku-kuku yang panjang. Natful ibti, mencabut bulu ketiak. Halqul anah, mencukur rambut kemaluan. Wal khitan, khususnya laki-laki. Wal istinja, dan beristinja, yaitu membersihkan najis setelah buang air. Ini tafsir tentang kalimat yang diujikan Allah kepada Ibrahim. Ada juga yang mengatakan bahwa ujian Allah kepada Ibrahim itu ya seluruh ujian yang telah diselesaikan Ibrahim dengan baik sejak diangkat sebagai nabi. Mulai dari face to face-nya beliau dengan Namrud, sampai dibakar, sampai harus berpisah dengan istri kedua dan anak pertamanya, yaitu Hajar dan Ismail, sampai kemudian diperintahkan untuk menyembelih putra sematawayangnya Ismail alaihissalam, dan segala ujian yang Allah jatuhkan kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim apa? Fa'atammahun. Jadi ini banyak sekali penjelasan dalam tafsir tentang apa itu kalimat-kalimat yang dimaksud di sini. Allah menguji Ibrahim dengan kalimat-kalimat. Ya. Nah, fa'atammahun. Lalu Ibrahim, sebagian tafsir mengatakan yang menyempurnakan siapa? Allah atau Ibrahim? Nah, kalau tafsir kita, tafsir Al-Jalalain, yang menyempurnakan ini Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim pun atammahunna, fatammahun. Jadi kalau ada non musyaddadah, terus kita membacanya berhenti di situ, ya harus mendengung. Ora kena fatammahun, tapi harus fatammahun. Addahunna tammatun. Ibrahim berhasil menyempurnakan, menyelesaikan seluruh ujian-ujian tadi dengan sempurna. Jadi ibtala itu ibtila, bala, ujian. Maka bahasa lainnya fitnah. Jadi fitnah itu juga ujian. Maka fitnah itu belum tentu buruk, sebagaimana bala belum tentu buruk. Yang menentukan baik atau buruk itu adalah setelah bala itu berhasil atau gagalnya seseorang menghadapi bala tersebut. Maka Allah mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami menguji kalian baik dengan kebaikan dan dengan keburukan. Jadi harta, keluarga, itu kan baik. Itu juga ujian. Sebagaimana sakit, miskin, itu juga ujian. Jadi yang namanya ujian, bala, fitnah, itu tidak selalu buruk dan juga tidak selalu baik. Baik dan buruk tergantung seseorang mampu melalui ujian itu atau tidak. Kalau mampu berarti ujian itu baik bagi dirinya. Nah, karena kita merasa tidak mampu sebagai manusia, maka kita tidak boleh minta diuji oleh Allah. Jadi jangan berdoa, ya Allah ujilah kami, ya jangan. Berilah kami kenikmatan, kan gitu. Karena kita tidak mampu memandang diri kita hamba yang dhaif. Jangan minta diuji oleh Allah. Tetapi kalau seseorang diuji, berarti potensi dia menjadi pribadi yang sangat baik itu terbuka sekali. Karena begitu dia lulus, misalnya tetap sabar, ridho, tawakul, dan tidak putus asa dari rahmat Allah,
ya berarti pribadi orang itu menjadi sangat unggul ya. Sebagaimana anak yang ikut ujian lalu mendapatkan nilai A gitu. Nah, wa asyaddun nasi bala'an al-anbiya, manusia yang paling berat ujiannya itu para nabi. Summal amsal fal amsal, barulah kemudian para aulia, para ulama dan seterusnya. Dan dari seluruh nabi itu yang paling berat ujiannya ulul azmi, dan dari seluruh ulul azmi itu yang paling berat adalah Nabi Muhammad SAW. Dan bukti bahwa ujian-ujian itu baik bagi para nabi menunjukkan bahwa ujian itu tidak selalu buruk, balak fitnah tidak selalu buruk bagi mereka yang mampu melalui dengan baik. Bahkan tidak terbayangkan bagaimana beliau dengan ridho menjalankan perintah Allah untuk menyembelih putranya melalui wahyu mimpi. Jadi para nabi itu kalau mimpi pasti wahyu. Mimpinya para nabi adalah wahyu. Nabi Ibrahim mimpi menyembelih anaknya, berarti itu wahyu, perintah untuk menyembelih. Dan itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, setelah meskipun Allah menguji, itu ujian juga. Apakah Ibrahim alaihissalam lebih cinta anaknya satu-satunya atau lebih cinta aku, Allah Subhanahu wa taala? Ternyata Nabi Ibrahim lulus, dia lebih cinta Allah daripada putranya. Dan kelulusan itu menunjukkan apa? Menunjukkan cintanya Ibrahim kepada Allah yang tanpa reserva. Maka dia Ibrahim digelari apa? Khalilullah, yaitu kekasih Allah ya. Khalil itu dari kata takhallala ya takhallalu, itu satu akar kata yang artinya meresap. Jadi kalau kain dimasukkan ke dalam botol atau gelas yang berisi air, nanti lama-lama air itu akan meresap melalui pori-pori kain itu sampai keluar, sampai kain yang ada di luar air itu basah semua. Itu namanya air itu mengalami ya takhallul. Nah, cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah itu seperti itu, yaitu meresapi seluruh relung-relung hati Ibrahim, sehingga beliau diberi gelar Al-Khalil. Karena dia telah membuktikan diperintah nyembelih anaknya sendiri yang ditunggu-tunggu. Kata riwayat itu umur 80 tahun baru punya putra itu.